Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Amanda dari kelas 1A AKT dengan NIM 2104431005. Jadi untuk membuat makalah ini, pertama-tama saya bikin covernya dulu. Ini seperti biasa saya pakai format Times New Roman, ukurannya 14 di bold dan menggunakan center. Lalu ininya saya pakai 1,5, semuanya saya pakai 1,5. Nah, untuk logonya saya insert picture ke insert picture, terus di device saya pilih file dan saya download dari Google. Nah, untuk setiap judul saya pakai jenisnya tuh heading 1. Judul heading 1. Lalu semuanya saya pakai paragraf justify, lalu dengan jarak 1,5. Nah, untuk setiap itunya tuh saya pakai, untuk judulnya saya pakai heading 1, dan untuk subjudulnya saya pakai heading 2. Sehingga saat memasukkan daftar isi, jadi mudah. Untuk memasukkan daftar isi itu saya pertama-tama ke reference, lalu ke table of contents. Jadi kalau misalnya sudah diatur dengan jenisnya heading 1, heading 2, maka secara otomatis akan menjadi daftar isi. Nah, contohnya itu, misalnya ini saya hapus. Lalu saya mau pakai table of contents, di sini saya pakai contents. Nah, jadi langsung menjadi daftar isi sesuai halamannya. Nah, untuk judulnya ini saya hapus dan saya ganti di sini tengah. Dan ini juga pakai jenisnya heading 1. Lalu formatnya Times New Roman, itu yang 16, terus center. Nah, untuk daftar gambar, untuk bikinnya juga mudah, dari reference terus table. Nah, reference terus insert caption. Jadi untuk membuat daftar gambar kita harus masukkan caption dulu ke gambarnya. Jadi cara manualnya pergi ke reference, lalu ke insert caption, lalu tinggal masukin judulnya. Ini terserah mau apa. Kalau saya namanya karakter 1, terus tinggal tulis namanya, misalnya Grizzly. Nah, nanti tinggal pencet OK. Kalau OK, nanti akan muncul seperti ini. Begitu pula yang lainnya. Dan untuk gambarnya saya pakai top and bottom, jadi agar dia berada di atas atau di bawah tulisan, jadi tidak menyatu gitu. Menyatu dengan tulisannya. Nah, kalau udah dimasukin insert caption tadi, kita pergi ke atas lagi. Ini untuk daftar gambar saya taruh di bawah daftar isi. Jadi untuk masukkan daftar gambar, misalnya saya bikin paragraf baru, terus pergi ke reference, lalu ke insert table of figures. Nah, tinggal pilih mau apa. Kan saya mau masukin daftar gambar, dan untuk daftar gambar saya namanya karakter kan. Jadi saya pilih karakter, lalu saya pencet OK. Nah, di sini langsung muncul. Saya hapus dulu. Nah, untuk daftar tabel, saya juga saya kasih caption dan caranya itu sama. Caption caranya itu sama. Nah, untuk cara cepat, kan tadi kan manual ke reference. Nah, untuk cara cepatnya itu tinggal pilih table atau gambarnya, terus klik kanan, lalu insert caption. Nah, tinggal masukin, saya nama tabel 1, saya masukin judul tabelnya. Tinggal pencet OK. Nah, setelah masukin insert caption juga caranya sama kayak sebelumnya. Tinggal ke reference to insert table of figures. Nah, tinggal pilih lagi table. Tinggal pencet OK, nanti bakal keluar kayak gini. Ini saya hapus. Lalu selanjutnya, kan udah nih, bab 2 tuh pembahasan saya pakai heading 1. Untuk subjudul saya pakai heading 2.
begitu pun yang lainnya. Sampai bab 3 pun, ini saya judulnya pakai heading 1, dan subjudulnya saya pakai heading 2. Nah, untuk halaman, kan ini pertama itu cover kan, jadi kalau mau ngasih halaman itu, kalau saya pergi ke insert, terus page number, terus saya format page numbers, terus saya pilih yang 1, 2, 3 itu yang ini, mulai dari I. Nah, kayak gitu. Nih, dimulai dari sini. Ini saya covernya tuh nggak ada halaman dengan cara tadinya kan kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh I-nya dimulai dari halaman pertama kan. Nah, saya mau cover ini nggak memiliki halaman. Jadi saya uncheck list yang ini. Jadi punya different first page. Nah, jadinya setelah itu langsung mulainya dari halaman kedua I. Jadi untuk cover ini tidak punya halaman. Caranya gampang. Jadi kan seperti yang tadi, tinggal klik 2, lalu tinggal kalau kayak gini kan dikasih halaman. Kalau nggak mau dikasih halaman, tinggal di uncheck list. Gitu, Pak. Lalu, oh ya, untuk sitasi. Untuk memasukkan sitasi itu, pertama-tama kita tuh ke reference lagi, terus insert citation. Di sini kita ke add new source, terus tinggal kita pilih kita mau masukin sumbernya itu dari buku, jurnal artikel atau website. Karena di sini saya pakai website, jadi saya pilih website. Terus autornya tuh tinggal tulis nama autornya siapa. Kalau saya misalnya nih, misalnya Wikipedia gitu. Autornya John Hopewell. Terus saya masukin nama webnya. Terus yang kedua masukin nama situsnya. Lalu tahun diterbitkannya, bulan diterbitkannya, hari diterbitkannya atau tanggalnya gitu. Lalu ditaruh linknya di sini sehingga kalau pencet OK nanti akan masuk di sini. Atau ya kayak gini nih. Ini saya sudah masukin, terus ada 4. Nah, close. Jadi kalau misalnya mau masukin citasi di suatu paragraf, gampang. Misalnya di sini tuh di paragraf ini saya ngambil dari website Hypes. Jadi misalnya ini saya hapus dulu. Nah, kita tinggal masukin kursor di ujung sini, lalu pilih insert citation. Nah, tinggal pilih sesuai paragrafnya itu tuh didapat dari website yang mana. Kalau saya dapat dari Hypes Patrick, jadi saya pilih yang ini dan ini langsung keluar. Terus contoh lainnya, ini juga di paragraf ini saya use run, caranya sama, tinggal insert citation, terus tinggal pilih use run. Sedangkan untuk daftar pusakanya, gampang banget. Misalnya, kan tadi udah masukin satu-satu kan, citationnya. Nah, cara masukin daftar pusakanya gampang. Tinggal ke reference, lalu ke reference, lalu ke bibliografi. Karena semuanya dimasukin satu, jadi udah ada daftarnya. Lalu tinggal pilih. Nah, di sini saya pilih reference. Nah, langsung keluar gini kan otomatis dan sesuai format yang seharusnya format yang benar menurut AAA atau maksudnya formatnya sesuai dengan makalah yang seharusnya dibuat. Di sini saya ubah ke Times New Roman dengan ukuran font 12. Lalu saya ganti jadi 1,5 sehingga lebih rapih dan justify. Nah, gitu aja, nih gampang banget. Lalu udah sih itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.